Halo semua, kali ini aku bakal menjelaskan tentang konsolidasi untuk PT Anak dan PT Induk yang memiliki mata uang fungsional atau mata uang penyajian yang berbeda. Oke, di sini aku punya satu contoh soal lagi, yaitu soal 10.5. Dengan soal, PT Induk mengakuisisi kepemilikan atas saham PT Anak yang beroperasi di Amerika Serikat pada tanggal 2 Januari 2020 senilai 99.000 dolar. Mata uang fungsional dan penyajian PT Induk adalah rupiah, sedangkan mata uang penyajian PT Anak adalah dolar Amerika Serikat. Dan mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Berdasarkan laporan keuangan PT Anak, komposisi ekuitas saat akuisisi terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing sebesar 75.000 dolar dan 25.000 dolar. Pada saat akuisisi, seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas PT Anak sama dengan nilai wajarnya. Nilai wajar kepentingan non-pengendali saat akuisisi adalah 11.000 dolar. PT Anak mengumumkan laba dan dividen 1 April 2020 untuk tahun 2020 masing-masing senilai 7.500 dolar dan 3.000 dolar. PT Induk mencatat investasinya pada PT Anak dengan metode ekuitas. Pada tahun 2020 tidak terdapat penurunan goodwill. Nah, berikut ini kurs yang berlaku selama tahun 2020 dan 2019. Lalu ini ada neraca saldo PT Anak dan PT Induk pada akhir Desember 2020 yang sudah dirupiahkan. Lalu ada rincian perolehan beberapa aset dari PT Anak, yaitu persediaan, tanah, dan mesin. Nah, yang diminta: 1. Tentukan jenis penjabaran laporan keuangan. 2. Hitung goodwill yang terjadi atas akuisisi. Yang ketiga, buat jurnal pencatatan PT Induk atas investasinya. Yang keempat, buatlah kertas kerja penjabaran laporan keuangan tahun 2020. Yang kelima, buatlah kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Berikut perhitungan yang diperlukan. Oke, yang pertama itu kita harus menentukan metode penjabaran laporan keuangan yang diterapkan oleh PT Anak. Nah, karena di sini di soal sudah diberitahu bahwa mata uang fungsional dan penyajian PT Induk adalah rupiah, sedangkan mata uang penyajian PT Anak adalah dolar Amerika Serikat dan mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Artinya mata uang fungsional kedua perusahaan itu sama, tetapi mata uang penyajiannya berbeda. Nah, karena itu, maka metode penjabaran yang kita gunakan adalah karena mata uang fungsional PT Anak sama dengan PT Induk, namun PT Anak menggunakan mata uang penyajian yang berbeda dengan PT Induk, sehingga metode penjabaran yang harus diterapkan adalah metode pengukuran kembali. Lalu yang kedua, kita akan melakukan perhitungan atas goodwill. Nah, jadi nilai akuisisi ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali yaitu sebesar 110.000 dolar yang didapat dari 99.000 dolar ditambah 11.000 dolar. Lalu dengan kurs saat akuisisi sebesar 12.000, sehingga dalam rupiah menjadi 1.320 juta. Nah, nilai tercatat aset neto yaitu 100 dolar yang didapat dari jumlah saldo laba dan saham biasa. Dengan kurs akuisisi 12.000, sehingga dalam rupiah menjadi 1.200 juta. Nah, dari selisih ini, ternyata nilai akuisisi dan nilai wajar itu lebih tinggi daripada nilai tercatat aset neto, sehingga diakui adanya goodwill sebesar 120 juta. Nah, jurnal yang akan dicatat oleh PT Induk selama 2020 yaitu yang pertama itu mencatat investasi awal, yaitu dengan jurnal investasi pada PT Anak pada kas sebesar 1.188 juta yang didapat dari 99 dolar dikali kurs yang berlaku. Lalu yang kedua itu saat pengumuman dividen. Jurnalnya kas pada investasi pada PT Anak sebesar 32.535.000 yang didapat dari 90% kepemilikan dikali 3.000 yaitu dividen yang diumumkan dan kurs yang berlaku saat 1 April yaitu 12.050. Lalu terakhir, saat akhir tahun PT Induk akan mengakui bagian laba atas PT Anak dengan jurnal investasi pada PT Anak pada bagian laba atas PT Anak sebesar 86.175.000. Nah, ini didapat bukan dari laba yang diumumkan, melainkan kita harus menghitung sendiri 90% dikali pendapatan selama tahun 2020 dikurangi beban-beban yang ada, yaitu beban pokok penjualan, beban kerugian, beban operasi, dan beban penyusutan.
sehingga didapati hasil totalnya itu 95.750.000. Nah, 90%-nya yaitu 86.175.000. Yang keempat, kita akan melakukan penjabaran atas aset yang ada pada PT Anak, yaitu persediaan, tanah, dan mesin. Nah, persediaan 23 Desember 2020 sebesar $19.000. Nah, kurs yang berlaku saat 23 Desember 2020 adalah 12.100. Maka dalam rupiahnya menjadi 229.900.000. Lalu yang kedua itu ada tanah yang diperoleh 10 Juli 2019. Nah, karena metode yang kita pakai adalah metode pengukuran kembali, maka kurs yang berlaku saat 10 Juli 2019 itu tidak diberlakukan, sehingga kita akan menggunakan kurs yang ada saat akuisisi. Jadi, $30.000 dikali kurs yang berlaku 12.000, sehingga dalam rupiah menjadi 360 juta. Nah, yang terakhir itu ada mesin 1 yang diperoleh sebelum 2020, maka sama seperti tadi, kurs yang kita gunakan adalah kurs saat akuisisi. Nah, untuk mesin kedua diperoleh 1 Juli 2020, maka kurs yang kita gunakan adalah kurs saat 1 Juli 2020. Sehingga total mesin dalam dolar kita kalikan dengan kurs, maka dalam rupiah menjadi 600 juta, dan mesin kedua kita kalikan dengan kurs menjadi 244 juta, sehingga total mesin akhir tahun 2020 adalah 844 juta atau dalam dolar $70. Oke, yang terakhir, kertas kerja konsolidasian dan perhitungannya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melakukan perhitungan untuk jurnal eliminasi. Nah, pertama kita akan melakukan perhitungan terhadap saldo. Saldo laba 1 Januari 2020 adalah sebesar 1.200.000.000. Itu tadi diperoleh dari perhitungan di awal. Lalu 90%-nya kita berikan kepada PT Induk, yaitu 1.080.000.000. Sisanya 120 juta atau 10%-nya untuk kepentingan non-pengendali. Dengan saham biasa sesuai dengan soal itu 900 juta dan saldo laba juga 300 juta. Lalu laba neto yang sudah kita hitung tadi, yang kita mengurangkan pendapatan dengan beban-beban yang ada, yaitu dengan total 95.750, kita bagi menjadi 90% untuk PT Induk dan sisanya untuk kepentingan non-pengendali. Begitu pula dengan dividen yang diumumkan pada 1 April 2020 dengan total 36.150.000, kita bagi 90%-nya untuk PT Induk dan sisanya untuk kepentingan non-pengendali. Ini akan mengurangi nilai dari saldo laba. Sehingga saldo akhir tahun 2020 untuk PT Induk sebesar 1.133.640.000, untuk kepentingan non-pengendali sebesar 125.960.000, dan saham biasa tetap karena tidak ada penambahan dan pengurangan. Lalu saldo laba menjadi 359.600.000. Maka kita akan menjurnal sebagai berikut. Saham biasa sebesar 900 juta didapat dari saham biasa awal ini. Lalu saldo laba 300 juta dari saldo laba yang awal. Lalu bagian laba atas PT Anak 86.175.000. Ini didapat dari sini. Lalu kepentingan non-pengendali 9.575.000 didapat dari sini. Lalu pada dividen diumumkan sebesar 36.150, yaitu yang di sini yang sudah kita hitung tadi. Dan investasi pada PT Anak sebesar 1.133.640.000 dari sini. Lalu kepentingan non-pengendali sebesar 125.960.000 kita dapat dari sini. Next, kita akan menghitung untuk jurnal dari goodwill. Nah, goodwill ini saldo 1 Januari 2020 sebesar 120 juta. Kita bagi 90% untuk PT Induk, yaitu 108 juta, dan sisanya 12 juta untuk kepentingan non-pengendali. Karena tadi di soal sudah diberitahu bahwa tidak ada penurunan nilai ataupun kenaikan nilai goodwill, maka di akhir tahun tetap sama. Jadi jurnalnya adalah goodwill pada investasi pada PT Anak dan kepentingan non-pengendali. Goodwillnya kita ambil dari sini, investasi pada PT Anak kita ambil dari sini, lalu kepentingan non-pengendali kita ambil dari sini. Dan yang terakhir ada kertas kerja konsolidasian akhir tahun. Nah, ini kita hanya tinggal memindahkan jurnal-jurnal eliminasi yang ada ke akun masing-masing, yaitu sebagai berikut. Sehingga nanti di akhir akan kita dapati total untuk konsolidasi, yaitu sudah dikurangkan dengan eliminasi dan sudah dijumlah dari aset-aset yang ada.